Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila dengan NPM 2022 10515059, Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, semester 6. Mata kuliah Aplikasi Komputer dalam Ilmu Psikologi kelas 6A3 dengan dosen pengampu Ibu Sandra Aditya. Hari ini saya akan melakukan praktek aplikasi komputer dalam ilmu psikologi dengan judul Hubungan antara Problematic Internet Use dengan Resiliensi pada Gen Z di Era Digital. Di era digital, internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi Gen Z yang dikenal sebagai generasi paling aktif secara online. Namun, tingginya intensitas penggunaan internet juga memunculkan resiko problematic internet use PU atau kecanduan internet. Laporan We Are Social tahun 2024 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata 8 jam 36 menit per hari di internet, salah satu yang tertinggi di dunia. Gen Z menjadi kelompok yang paling rentan karena aktivitasnya yang sangat bergantung pada internet, baik untuk belajar, bekerja, maupun hiburan. Di sisi lain, resiliensi atau kemampuan untuk bertahan dan pulih dari tekanan diyakini dapat membantu seseorang mengelola stres dan perilaku adiktif, termasuk kecanduan internet. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat hubungan antara resiliensi dengan problematic internet use pada generasi Z di era digital. Dalam penelitian ini, saya menggunakan dua alat ukur yang saya modifikasi sendiri berdasarkan teori dari ahli, yaitu Carner and Davidson 2003 untuk variabel resiliensi dan Kaplan 2010 untuk variabel problematic internet use atau PU. Resiliensi didefinisikan oleh Carner and Davidson 2003 sebagai kemampuan untuk mengatasi tantangan atau proses dalam hidup seseorang dengan tujuan untuk mempertahankan kesejahteraan dan terus memperbaiki diri. Saya menyusun skala resiliensi ini berdasarkan 5 aspek utama, yaitu yang pertama ada personal competence and tenacity, yang kedua ada trust in one's instinct and tolerance of negative effect, yang ketiga positive acceptance of change and secure relationship, yang keempat ada control, yang kelima ada spiritual influences. Berdasarkan aspek-aspek ini, saya menyusun 28 item pernyataan yang disesuaikan dengan konteks Gen Z di era digital. Skala yang digunakan adalah skala Likert 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Berikut adalah blueprint yang telah saya susun. Sementara itu, untuk mengukur problematic internet use atau kecenderungan penggunaan internet secara bermasalah, saya menggunakan teori dari Kaplan mendefinisikan bahwa penggunaan internet yang bermasalah adalah kondisi yang multifaset yang mencakup gejala perilaku, emosional, dan kognitif yang membuat individu kesulitan mengelola kehidupan nyata. Kaplan membagi PU ke dalam beberapa aspek. Yang pertama ada preference for online social interaction, yang kedua ada mood regulation, yang ketiga ada cognitive preoccupation, yang keempat ada compulsive internet use, yang kelima ada negative outcomes. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, saya menyusun 30 item yang relevan dengan pengalaman Gen Z sebagai pengguna aktif internet. Blueprintnya sebagai berikut. Dari kedua variabel tersebut, kemudian saya sebar kuesioner pada minimal 40 orang untuk uji coba validitas dan reliabilitas alat ukur yang telah dimodifikasi. Selanjutnya, setelah dilakukannya penyebaran kuesioner untuk uji coba, di sini sudah ada data mentah yang sudah dibalik di reverse item unfavorable-nya. Di sini ada hasil PU dan di sini ada hasil resiliensi. Nah, di sini pertama-tama setelah disebar, kita akan melakukan uji validitas. Caranya adalah kita buka dulu SPSS. Oke, setelah itu pertama-tama kita bakal salin dulu nih yang resiliensi, kita cek. Jangan lupa di kolom paling akhir ditambahkan jumlahnya. Jadi kita blok, kita salin sama
kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, tampilannya seperti ini, kan masih ada desimal ya teman-teman. Jadi ini bisa desimalnya diubah menjadi 0 biar tampilannya lebih bagus. Nah, untuk yang terakhir, karena itu total, jadi kita ganti namanya menjadi total. Lalu kita balik ke data view, tampilannya seperti ini. Lalu kita ke analyze, ke correlate, bivariate. Kita masukkan semuanya di Ctrl A. Lalu kita pindahkan itemnya. Tampilannya seperti ini, lalu kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini udah terlihat hasilnya. Nah, untuk mengetahui apakah item tersebut valid atau tidak, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama ada melihat airtable dan melihat signifikansi. Nah, untuk airtable kita kan menggunakan 70 responden ya. Nah, untuk di sini taraf signifikansi uji dua arah, kalau melihat dengan airtable itu caranya dengan melihat berapa jumlah responden kita dikurang 2. Nah, di sini saya menggunakan 70 responden, berarti 68 dengan tingkat signifikansi untuk uji dua arah 0,05. Jadi saya menggunakan batasnya 0,2352. Jadi sebuah item dapat dinyatakan signifikan bila di atas 0,2352. Oke, selain itu ada juga kita bisa melihat berdasarkan taraf signifikansi. Jadi sebuah item dapat dinyatakan valid apabila nilai signifikansinya di bawah 0,05. Setelah dipindahkan, begini penampakan item yang telah diolah validitasnya. Jadi kita bisa lihat di paling bawah. Nah, di sini udah saya tandai mana item yang bisa dinyatakan valid untuk dilakukan uji validitas berikutnya. Oke, baik, setelah dilakukannya uji validitas yang pertama kali, didapatkan hanya 14 item yang valid dan sisanya gugur dari 28 item. Nah, setelah itu hal yang kita lakukan adalah menggugurkan item-item yang yang tidak valid. Jadi di sini saya sudah menghapus item-item yang tidak valid. Jadi tersisa 14 item saja, yaitu item 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Lalu jangan lupa untuk di bagian total kita totali lagi, tapi versi yang itemnya sudah digugurkan. Jadi item yang valid aja kita totalkan, kita sum. Lalu seperti yang tadi sudah kita lakukan, kita uji validitas lagi. Caranya correlate, bivariate. Lalu kita masukkan total karena dia baru, jadi kita masukkan. Lalu pencet OK. Oke, baik, kita bisa lihat di sini saja, nggak usah dipindah ke Word. Untuk airtable dan signifikansinya bisa dilihat untuk semuanya. Semua item dapat dikatakan valid. Jadi untuk resiliensi, untuk skala resiliensi sudah bisa dipakai untuk disebarkan. Udah bisa disebarkan. Oke, baik. Hasil di layar menunjukkan dari item yang sudah kita uji validitas pertama, didapatkan semua item menunjukkan valid. Jadi item ini dapat dipakai untuk uji selanjutnya. Selanjutnya saya akan menguji validitas dari skala PU.
Oke, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yang pertama-tama harus kita lakukan itu memblok semuanya sampai ke total. Oke. Setelah itu kita masuk ke SPSS. Ini karena udah tidak perlu, kita tutup saja. Kita buka kembali SPSS-nya. Setelah itu datanya kita masukkan. Kita ganti dari desimal jadi hilang desimalnya. Untuk yang terakhir, jangan lupa untuk diganti menjadi total. Oke, setelah itu kita ke analyze, correlate, bivariate. Untuk Excel view juga udah saya reverse ya, teman-teman. Oke, di sini dapat hasilnya seperti ini. Karena di laptop saya tidak bisa menampilkan semuanya, jadi akan saya pindahkan dulu ke Word ya, sebentar. Oke, baik, di layar sudah tertampil hasil dari validitas view untuk yang pertama. Nah, didapatkan, jadi hasilnya seperti ini. Baik, sekarang di layar sudah saya tampilkan item yang sudah valid, item dari skala view, skala 4, 5, 7, 8, dan seterusnya, dan totalnya udah saya totalkan kembali. Nah, selanjutnya bisa kita analyze lagi, lalu correlate, bivariate. Totalnya udah langsung masuk. Oke, kita oke. Kita lihat. Untuk kita harus melihat persen korelasi atau R-tabel harus lebih besar dari R-tabel dan signifikansi kurang dari 0,05. Nah, kita bisa lihat nih satu persatu. Nah, setelah saya lihat semuanya dapat dikatakan valid. Tapi ini kan kita baru 2 kali pengujian validitas ya. Tapi lebih disarankan untuk pengujian validitas itu bisa dilakukan 3-5 kali. Selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas dari item-item resiliensi dan PU yang sudah digugurkan, yang sudah valid semua. Oke, baik, selanjutnya bisa kita siapkan terlebih dahulu data yang sudah bersih. Di sini saya yang pertama saya cek data dari skala resiliensi. Jadi ini saya rapikan terlebih dahulu desimalnya. Oke, baik, tampilannya seperti ini. Oh iya, untuk yang terakhir jangan lupa ditulis jadi total. Nah, kita cara mengecek reliabilitas, caranya kita pencet scale, terus kita ke bagian reliability analysis, terus kita blok aja semuanya kecuali total. Salah, ke item totalnya tidak perlu ya guys. Oke, jadi kayak gini, kita pencet oke. Oh, ini kita harus ini dulu, checklist bagian scale sama bagian scale if item deleted. Oke.
Terus kita harus pastikan juga kalau modelnya itu alpha ya guys. Oke baik, jadi di sini sudah terlihat hasil dari tes reliabilitas untuk skala resiliensi, yang dimana hasilnya di sini Cronbach alfanya 0,712, yang dimana dia tuh lebih besar dari 0,7. Jadi skala resiliensi dapat dikatakan reliable. Selanjutnya kita akan mengecek reliabilitas dari skala PU. Oke baik, selanjutnya di hadapan saya sudah terlihat data bersih dari skala PU, yang dimana item-item yang gugur sudah saya buang. Jadi selanjutnya kita akan memencet analyze, lalu ke bagian scale, reliability analysis, lalu kita blok statistik, kita pilih scale if item deleted. Oke, karena di sini saya tidak menyertakan total karena tidak diperlukan, jadi semuanya dipindahkan saja. Lalu pencet OK. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika sebuah item memiliki nilai reliabilitas Cronbach alfanya lebih dari 0,7, maka skala tersebut dapat dinyatakan reliable. Nah, di depan saya sudah terlihat bahwa skala PU yang sudah saya buat memiliki reliabilitas 0,7, yang dimana lebih dari 0,7. Jadi skala PU dapat dinyatakan reliable. Oke baik, setelah kita menentukan mana item yang valid, mana item yang tidak, yang digugurkan, lalu reliabilitasnya sudah di atas 0,7, item semua sudah signifikan, sudah lebih daripada air tabel. Jadi kita bisa melakukan penyebaran ulang kuesioner, tapi di sini harus lebih dari 100 orang. Jadi kalau yang sebelumnya minimal 40 orang, kalau sekarang minimal 100 orang. Oke, selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas, di mana di sini saya sudah memasukkan total dari 100 responden yang saya terima. Jadi bisa saya blok saja, di copy, masuk ke SPSS, lalu kita hilangkan desimalnya, terus namanya bisa diganti. Yang pertama itu resiliensi, yang kedua PU. Oke. Cara agar kita mengecek normalitasnya itu analyze, lalu kita ke descriptive statistik, explore. Di situ kita pindahkan resiliensi dan PU-nya ke dependent list, lalu kita pencet plots dan normalities plot with test. Oke baik, jadi berikut hasil dari uji normalitas yang kita lihat tuh di bagian test of normality, yang dimana sebuah skala dapat dikatakan normal, sebuah data dapat dikatakan normal apabila taraf signifikansinya di atas 0,05, yang dimana kalau data kita lebih dari 50 kita dapat menggunakan Kolmogorov, sedangkan kalau di bawah 50 kita menggunakan Shapiro. Sedangkan di sini saya menggunakan 100 data, jadi saya melihat dari Kolmogorov yang dimana mereka berdua untuk resiliensi dan PU di atas 0,05. Jadi data di sini disebutkan normal.
selanjutnya saya akan melakukan uji linearitas. Di depan saya sudah ada data total, resiliensi, dan PU. Lalu selanjutnya saya akan menamai dengan label resiliensi itu X, PU itu Y. Lalu selanjutnya kita bisa bagi ke bagian analyze, ke compare means and proportion, means. Lalu dependent kita isi dengan PU dan resiliensi di independent. Oke, lalu di bagian option kita checklist di bagian test for linearity. Lalu setelah itu kita oke. Lalu keluar hasilnya seperti ini. Apa sih yang kita lihat? Jadi yang kita lihat itu dapat dikatakan linear apa tidak, itu di bagian linearity, signifikansi linearity. Suatu variabel dapat dikatakan linear, dua variabel, apabila taraf signifikansinya di atas 0,5. Jadi hubungan antara resiliensi dan PU dinyatakan linear. Oke, baik. Setelah dilakukannya uji normalitas dan linearitas, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi untuk melihat apakah ada hubungan antara resiliensi dengan PU. Kita menggunakan kuesioner yang sudah diisi 100 subjek. Caranya pencet analyze, lalu correlate ke bivariate. Nah, awalnya kan ini seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita pindahkan ke kanan. Nah, terus kita checklist bagian candle, lalu kita pencet OK. Nah, untuk melihat apakah ada korelasi apa tidak, kita bisa lihat di bagian signifikansinya. Nah, karena tadi kita udah uji normalitas dan data kita normal, jadi kita lihatnya di sini. Sedangkan kalau yang datanya tidak normal, bisa lihat di bawah ini. Nah, kita lihat di bagian signifikansi. Jadi signifikansinya hasilnya menunjukkan 0,525. Jadi sebuah data itu dapat dikatakan berkorelasi kalau misalkan hasilnya kurang dari 0,05. Jadi dapat dikatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara resiliensi dan PU. Nah, karena tidak berhubungan, jadi saya akan menggunakan data baru. Karena ini untuk pembelajaran saja, jadi saya akan menggunakan data kedua. Lalu caranya sama seperti tadi. Kita pencet analyze, lalu ke correlate, bivariate. Lalu ini kan sudah di sebelah kanan, jadi tidak perlu dipindahkan lagi. Candle sudah di checklist, kita langsung pencet OK aja. Dan hasilnya ini signifikansinya. Dia di bawah 0,05, jadi bisa dikatakan hubungan antara X dan Y itu berkorelasi atau signifikan. Oke, baik. Karena tadi sudah dilakukannya uji korelasi memakai data yang saya punya, lalu ditemukan tidak berkorelasi, jadi kan saya menggunakan data kedua. Nah, kalau misalkan di penelitian sebenarnya kalau udah dilakukan uji korelasi lalu tidak ada hubungan, jadi sebaiknya sudah stop sampai situ saja. Tapi karena ini untuk pembelajaran, jadi saya lanjutkan ke uji regresi. Nah, tadi saya memakai data kedua untuk korelasi. Nah, sekarang saya pakai data kedua lagi. Oke, jadi caranya kita pergi ke analyze, lalu kita ke bagian regression linear. Lalu untuk variabel bebas atau X-nya kita masukkan ke bawah. Nah, yang di independent-nya kita masukkan ke dependent. Habis itu langsung kita pencet OK. Nah, cara melihat apakah sebuah kedua variabel tersebut memiliki pengaruh, saling mempengaruhi, itu kita bisa lihat dari
tabel ANOVA bagian signifikansi. Kalau misalkan nilainya kurang dari 0,005, maka dapat dikatakan mereka variabelnya memiliki pengaruh. Nah, di sini kan 0,001, jadi data ini memiliki pengaruh. Oke, baik. Selanjutnya, setelah uji regresi, kita akan melakukan uji kategorisasi, yang dimana caranya adalah pertama-tama kita hitung terlebih dahulu sesuai dengan rumus ini. Saya menggunakan 5 kategorisasi, lalu hasilnya seperti ini. Untuk variabel resiliensi dan variabel PU. Nah, kemudian kita buka SPSS yang udah ada total dari X dan Y-nya, data X dan Y. Jadi di sini X itu resiliensi dan Y itu PU. Nah, caranya kita transform, lalu kita recode. Nah, yang X tadi saya sudah katakan, yaitu resiliensi. Kita change, lalu kita old and new values. Nah, yang value pertama, kita masukinnya sesuai dengan perhitungan yang udah kita lakukan tadi. Value 1 itu 28,05. Oke. Value kedua kita pakai yang range. Range dari 28,05 sampai 37,35. Lalu kita add value 3. Range-nya 37,75 sampai 46,65. Lalu value 4, 46,65 sampai 55,95. Lalu yang terakhir itu value 5, kita pakai yang highest karena dia tertinggi, jadi 55 sampai 95. Lalu kita add, lalu kita klik continue. Nah, untuk yang PU kita masukkan, yaitu PU, change, value 1, sesuai dengan perhitungan kita. Yang lowest-nya 30, add value 2-nya dari range 30 sampai 40, value 3, 40 sampai 50, value 4, 50 sampai 60. Lalu value yang tertinggi itu 60. Kita pencet add dan continue. Jadi hasilnya seperti ini. Kita oke. Kita oke. Nah, keluar seperti ini. Nah, variabelnya mungkin kita bisa ganti dulu kali ya. Desimalnya kita hilangkan. Lalu di bagian values, kita bisa masukkan value 1 itu sangat rendah. Lalu value 2 rendah. Value 3 itu sedang. 4 tinggi. 5 sangat tinggi. Oke, lalu yang PU seperti yang resiliensi sama masukkan. Kita klik OK. Nah, setelah ini kita ke analyze, lalu kita ke bagian
Oke, habis seperti ini, lalu kita ke analyze, ke deskriptif statistik, lalu kita ke bagian frekuensi. Nah, kita masukkan resiliensi dan PU-nya. Lalu kita klik OK. Nah, keluar seperti ini yang di bawah. Jadi, untuk yang data resiliensi, itu yang sedang ada 9, yang tinggi ada 62, dan sebagainya. Nah, yang PU, yang rendah ada 7, yang sedang ada 19, tinggi. Nah, jadi dilihatnya di frekuensi ini. Persennya juga bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji beda berdasarkan jenis kelamin. Di sini saya akan melakukan uji beda berdasarkan jenis kelamin untuk skala resiliensi saja, data resiliensi. Nah, caranya itu yang pertama kita blok dulu bagian jenis kelamin, lalu kita ganti laki-laki, kita beri skor 1. Lalu yang untuk perempuan, kita beri skor 2. Setelah itu, kita masukkan ke dalam SPSS. Oke, jadi setelah di reverse, tampilannya akan seperti ini. Nah, jangan lupa juga variabelnya ini di desimalnya kita hilangkan. Lalu kita ke analyze, ke compare means and proportion, ke independent sample t-test. Lalu kan awalannya seperti ini. Nah, caranya yang resiliensi kita masukkan ke tes variabel, lalu yang grouping variabelnya kita masukkan yang jenis kelamin. Nah, ini kan belum bisa dipencet OK, jadi kita pencet define group. Nah, kita continue, lalu kita pencet OK. Nah, gimana sih cara bacanya? Jadi kita tuh bacanya bagian resiliensi equal variances assume yang two side ini, signifikansi. Nah, karena dia lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oke. Baik, jadi kesimpulan dari praktik ini, pertama kita harus mencari dulu fenomena. Lalu kita buat alat ukur atau boleh juga pakai alat ukur yang sudah ada. Lalu selanjutnya kita sebar ke 40 responden untuk uji coba validitas dan reliabilitasnya. Lalu jika hasil itemnya lebih besar dari R tabel dan signifikansinya kurang dari 0,05, maka item tersebut dapat dinyatakan valid. Nah, habis itu kalau misalkan tidak sesuai dengan ketentuan itu bisa digugurkan. Nah, setelah item tersebut bersih, kita bisa melakukan uji reliabilitas. Nah, kalau di uji reliabilitas itu, item dapat dinyatakan reliable apabila memiliki nilai Cron-Alpha 0,7. Nah, setelah diseleksi, kita sebar kuesioner ke 100 orang atau lebih. Nah, setelah mendapatkan 100 responden dari item yang sudah dilakukan uji coba dan reliable, maka kita akan melakukan yang pertama itu ada uji normalitas. Nah, apabila signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan normal. Lalu untuk tes linear, apabila pada tabel ANOVA signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka hubungannya dinyatakan linear. Lalu korelasi dan regresi signifikansinya harus kurang dari 0,05, maka dinyatakan memiliki hubungan dan pengaruh. Untuk uji kategorisasi, kita dapat melihat responden itu berada di kelas mana, entah tinggi, rendah, atau sedang. Lalu untuk uji beda, jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan. Lalu kalau lebih, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan.
Sekian video praktik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.